Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 13 Agustus, hari biasa pekan ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk memperbarui perjanjianmu dengan kami. Mampukanlah kami untuk selalu ingat akan kasih setiamu dan berusaha hidup sebagai umat kesayanganmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam masyarakat bentuk perkawinan monogami, seorang suami dan seorang istri merupakan bentuk perkawinan yang paling umum. Diharapkan agar cinta seorang suami dan seorang istri berlangsung langgeng sampai maut memisahkan mereka. Yesus menegaskan bahwa perkawinan monogami sebagai bentuk ideal dalam masyarakat. Maka dari itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, penegasan Yesus ini menjadi penting bukan hanya dalam hal persatuan suami istri,
tapi dalam hal perkawinan, suami istri membentuk keluarga, komunitas cinta. Dengan berkeluarga, suami istri membentuk persekutuan pribadi-pribadi, mengabdi kepada kehidupan, ikut serta dalam pengembangan masyarakat, dan berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja. Tentu saja membangun komunitas cinta perlu diusahakan dan diperjuangkan setiap hari, dari hari ke hari, dengan banyak menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan ternyata dari banyak pengalaman, banyak keluarga-keluarga yang berhasil membangun hidup keluarganya karena komitmen dan saling setia satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, kita yakin dalam perkawinan Katolik yang diawali dengan pemberkatan perkawinan, kesatuan dan kasih suami istri tidak akan terpisahkan. Karena ini dikaitkan dengan kesatuan Ekaristi, Sacramentum Caritatis, yang selalu berprinsip apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka marilah kita semua keluarga-keluarga diajak untuk menghayati perkawinan sebagai kebersamaan dalam suka duka seluruh hidup, yang bertujuan untuk saling membahagiakan, saling menyejahterakan demi pasangan hidup suami istri yang lebih baik, untuk mewujudkan keluarga sebagai komunitas cinta. Betapa indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumahmu, sorak dan sore bagimu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.